Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Incision. Film ini rilis pada tahun 2020. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan dijelaskan bahwa ada seorang dokter ahli bedah yang bersembunyi karena mengubah wajah pasien seenak jidatnya saja. Dan sejauh ini korbannya sebanyak 13 orang. Sampai saat ini dokter tersebut belum juga dapat ditemukan. Lalu scene berpindah ke seorang selebgram kecantikan yang bernama Alexa. Saat ini Alexa mendapat endorse dari rumah sakit Oplas dengan syarat Alexa harus mengikuti operasi plastik. Namun pada akhirnya Alexa tak sanggup untuk menjalani operasi plastik. Setelah itu Alexa pun menemui pacarnya yang bernama Matt. Alexa mengabarkan ke Matt bahwa ia sudah membatalkan endorse-nya. Mendengar itu Matt sedikit kesal dengan Alexa. Tak berselang lama adiknya Alexa yang bernama Becca menelpon. Becca mengajak Alexa untuk ketemuan. Singkat cerita saja akhirnya Alexa pun bertemu dengan Becca. Becca mengabarkan bahwa ia saat ini sedang hamil. Itu dikarenakan pergaulan bebas yang Becca jalani selama ini. Di tempat lain kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Carl dan Trinity. Mereka berdua ini merupakan penyanyi terkenal. Carl juga memiliki asisten yang bernama Kenny. Tak lama kemudian Matt, Alexa, dan Becca datang ke rumah Carl. Sedikit informasi, Carl ini temannya Matt. Dan kebetulan pada saat ini mereka sedang bekerja sama untuk menyiapkan album terbaru milik Carl dan Trinity. Lalu Carl pun meminta laptop miliknya yang disimpan oleh Kenny. Sialnya Kenny lupa meletakkan laptop Carl entah di mana. Tentu saja karena hal ini Carl pun menjadi marah besar. Itu dikarenakan laptop itu berisi semua data pekerjaan Carl. Lalu mereka pun menggunakan aplikasi Find My Server. Setelah dicek ternyata laptop itu berada di sebuah rumah. Setelah diingat-ingat ternyata semalam Kenny membawa laptop itu ke sebuah restoran. Dan laptop itu ketinggalan di restoran tersebut. Sebagai hukumannya Carl menyuruh Kenny untuk mengambil laptop itu. Setelah malam hari akhirnya Kenny pun menemukan rumah itu. Di sana Kenny disambut oleh seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini pun mempersilahkan Kenny untuk masuk ke dalam rumahnya. Sayangnya nenek-nenek ini sedikit tidak nyambung diajak berbicara. Karena kehabisan kesabaran Kenny pun menyusuri rumah ini untuk mencari laptop milik Carl. Tak lama kemudian ada seorang anak yang memegang laptop milik Carl. Anak ini bernama Timotius. Namun tak mudah bagi Kenny untuk mengambil laptop itu dari tangan Timotius. Itu dikarenakan Timotius berlari seperti tuyul. Hingga pada akhirnya sampailah Kenny di ruang bawah tanah. Setelah itu inilah yang terjadi. Di waktu yang bersamaan, Carl dan kawan-kawan memutuskan untuk menyusul Kenny. Karena sudah jam 1 malam, Kenny juga belum kembali. Singkat cerita saja, Carl dan kawan-kawan pun sampai ke rumah itu. Mereka merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Dan mereka pun memutuskan Becca akan tinggal di mobil. Jika dalam 10 menit mereka tak keluar, Becca akan menelpon polisi. Dan seperti biasa, mereka disambut oleh nenek-nenek tadi. Tak lama kemudian anak nenek ini pun muncul. Dia bernama Dr. Bennett. Carl pun langsung mengatakan bahwa ia kesini untuk mencari temannya yang bernama Kenny. Dan ia juga ingin mengambil laptopnya yang berada di rumah ini. Dokter ini pun menjawab, Kenny sedang berada di toilet. Sambil menunggu Kenny, dokter ini pun mempersilahkan Carl dan kawan-kawan masuk ke rumahnya. Dengan sangat ramah, dokter ini pun memberikan bir kepada Carl dan kawan-kawan. Sedangkan Becca dihampiri Timotius. Tak lama kemudian kakak Timotius yang bernama Philip menyerang Becca. Kembali ke Carl dan kawan-kawan. Karena menunggu terlalu lama, Matt pun menyuruh Dr. Bennett untuk memanggil Kenny. Namun tiba-tiba saja Your procedures will be much more successful.
She didn't have anything to drink. I'll have to force feed her. Stop. Sedangkan BK sudah diikat di atas meja operasi. Rencananya Dr. Bennett akan mengoperasi wajah BK. BK yang tak bisa berbuat banyak pun hanya bisa pasrah saja. Sedangkan Kral saat ia tersadar, ia sudah berada di bak mandi yang dipenuhi dengan es. Tanpa diduga-duga, kaki Kral sudah diamputasi oleh si Dr. Bennett. Dengan sisa tenaga, Kral pun mencoba untuk kabur. Namun sayangnya aksi Kral ini diketahui oleh Dr. Bennett. Setelah itu, Philip membawa Trinity ke ruang operasi. Kejamnya lagi di depan Trinity, Dr. Bennett membunuh Kral. Di ruang lain, Alexa dan Matt diikat di atas kasur. Tak lama kemudian, Timotius menghampiri Alexa. Di sana, Timotius mengajak Alexa untuk bermain bersama. Alexa pun mau bermain dengan Timotius, asalkan Timotius mau melepaskannya. Akhirnya, Timotius pun melepaskan Alexa. Setelah itu, Timotius pun menunjukkan jalan keluar ke Alexa. Lalu, Alexa pun berjanji. Setelah ia mendapat bantuan, Alexa akan mengajak Timotius untuk bermain bersama. Timotius pun percaya akan janji Alexa. Setelah keluar, Alexa berencana akan kabur menggunakan mobil Kral. Sayangnya, kunci mobil Kral sudah diambil oleh Phillips. Setelah itu, Alexa pun kabur sejauh mungkin. Sementara itu, Dr. Bennett akan mengoperasi Trinity. Namun sebelum itu, Dr. Bennett menyuruh Philip untuk membius Matt dan Alexa. Saat sampai di ruang Matt dan Alexa, Phillips tidak melihat keberadaan Alexa. Karena hal itu, Phillips pun langsung melaporkan hal ini ke Dr. Bennett. Sedangkan Alexa dengan beruntungnya ia berhasil memberhentikan mobil seseorang. Alexa pun langsung meminta tolong kepada wanita ini untuk mengantarkannya ke kantor polisi. Di saat Phillips akan mengoperasi wajah Matt, inilah yang terjadi. Kembali ke Alexa. Saat di perjalanan, Alexa menceritakan semua yang ia alami ke Mercea. Mercea ini bekerja di restoran tempat Kenny meninggalkan laptopnya. Dan Mercea lah yang mengambil laptop Kral. Setelah itu, Mercea pun langsung membius Alexa. Sementara itu, di saat Matt bersembunyi di bawah kasur, ia melihat Phillips sedang menggendong Becca. Lalu Phillips meletakkan Becca di atas kasur. Setelah Phillips pergi, Matt pun langsung menyelamatkan Becca. Ternyata Mercea ini adalah istrinya Dr. Bennett. Matt dan Becca yang berencana akan kabur pun gagal. Itu dikarenakan Mercea berada di ruang tamu. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan teman-temannya yang berada di ruang bawah tanah. Setelah sampai di ruang bawah tanah, mereka pun langsung melepaskan ikatan Trinity. Namun, tiba-tiba saja setelah itu, Dr. Bennett pun menunjukkan wajah Alexa yang baru saja dioperasi. Lalu, Dr. Bennett membius Matt. Setelah membius Matt, Dr. Bennett pun langsung mengamputasi tangan Matt. Setelah mengamputasi tangan Matt, Dr. Bennett pun mengajak Alexa agar melihatnya lebih dekat lagi. Karena kesal, Becca pun langsung menusuk mata Phillips. Karena hal itu, Dr. Bennett pun mencekik Becca hingga tewas. Dengan sisa tenaga, Alexa pun menyerang Dr. Bennett. Tak sampai di situ saja, Alexa juga berhasil membunuh Mercea. Di saat Alexa diserang Phillips, Timotius malah membantu Alexa. Alhasil, Alexa pun berhasil kabur. Hingga pada akhirnya, Alexa mendapatkan bantuan dari sepasang kekasih ini. Tak lama kemudian, Dr. Bennett dan Phillips pun menyusul. Dan Dr. Bennett dan Phillips pun menyerang sepasang kekasih ini. Sedangkan Alexa berhasil kabur menggunakan mobil sepasang kekasih tadi. Di dalam mobil itu ada Timotius yang memutuskan untuk ikut bersama Alexa. Di scene akhir kita akan diperlihatkan Dr. Bennett akan mengoperasi wanita ini. Relax, darling.
Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.